salam sejahtera. I iya, salam sejahtera juga, Pak. Apa kabar Bu Feby? Kabar baik, Pak. Oh, oke. Puji Tuhan, Bu Feby kalau kabarnya baik. Iya. Kita akan ngobrol, mungkin butuh waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit. Apa Ibu Iya. Feby bersedia? Tidak apa-apa? Bersedia, Pak, tidak masalah. Baik, Bu. Bu Feby boleh bertanya, beberapa minggu ini saya amati Bu Feby itu terlihat bingung. Ada apa Bu Feby? Memang saya terlihat sedikit bingung dan pusing soal kendala saya di kelas. Kebetulan di tahun ajaran baru ini, sekitar akhir Agustus, Ya, saya dipilih sebagai wali kelas yang baru di kelas 11B MPLB. Sebagai wali kelas yang baru, saya mengalami kendala. ya, Kendalanya ada 8 orang anak saya, terkhususnya anak laki-laki, semuanya anak laki-laki yang sering alpa. Sering alpa dan apalagi sejak mulai perayaan, mulai kehadirannya sangat menurun. Bisa 1 minggu mereka tidak hadir. Itu yang membuat saya bingung mengenai masalah ini. oh begitu Bu Feby ya. Bu Iya. Feby, dari persoalan yang Bu Feby alami, apa yang bisa saya bantu untuk Ibu Feby? Saya pusing mau gimana harus selesaikan hal ini karena saya belum 100% mengenal mereka semua karena saya masih baru, wali kelas baru. Iya Bu. Karena selama ini saya wali kelas di kelas busana, saya dipindahkan ke jurusan manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Jadi saya belum begitu mengenal dengan baik anak-anak yang ada di jurusan itu, sehingga membuat saya kesulitan dan kebingungan. Oh iya iya. Baik Bu. Jadi itu persoalannya Bu ya. Jadi itu persoalannya Ibu Feby ya. Iya, iya. Apa masih ada masalah yang lain atau Uh, persoalan yang lain? itu saja. Oh, oke Bu. Eh, apa yang saat ini Ibu Feby rasakan dari persoalan itu? Apa bingung? Selain bingung tadi, ada persoalan yang lain yang Ibu rasakan? Uh, saya rasa hanya rasa itu lagi, namanya tidak rasa bingung mau cari anak-anak ini kemana. Terus saya sudah mencoba untuk cari solusi dengan bertemu wali kelas yang lama untuk menanyakan alamat anak-anak yang ada. Dan awalnya saya lakukan, saya buat surat pernyataan untuk memanggil anak-anak ini. Namun ada beberapa anak yang orang tuanya hadir dan kami bertemu, tapi ada 3 anak yang sama sekali orang tuanya tidak datang. Bahkan mereka sampai hari ini juga tidak datang ke sekolah. Bisakah Ibu Feby bercerita lebih jauh lagi tentang ketiga anak tersebut? Selain orang tuanya tidak datang. Ketiga anak ini itu katanya kos. Iya. Dia kos karena orang tuanya jauh, tempat tinggal jauh, dia kos di Soe. Terus anak yang satunya lagi itu tinggal dengan wali, tapi tidak, memang dia tinggal dengan wali, tapi walinya taunya dia pergi ke sekolah. Terus anak yang satunya lagi itu memang tinggal dengan orang tua, tapi teman-temannya juga tidak, memang mereka tahu dia tinggal di
tempat ini, tapi tidak tahu persis rumahnya di sebelah mana, mereka tidak tahu. Oh begitu. Jadi persoalannya itu ada 3 orang anak itu eh, banyak absennya atau banyak alfanya. Eh, Iya, Lalu persoalan berikutnya adalah eh, Bu Feby itu tidak mengetahui persis tempat tinggal anak ini karena ada yang kos tapi tidak diketahui, ada yang tinggal bersama wali tapi tidak diketahui persis di mana tempatnya, dan ada yang tinggal dengan orang tua tapi iya, tidak diketahui pasti tempat tinggal orang tuanya ya Bu Feby. iya, iya. Oke. Lalu em, tadi Ibu Feby sudah mencoba mencari solusi ke wali kelas ya. Iya, Uh, uh, wali kelas yang lama. iya. Bu Feby, menurut Bu Feby itu selanjutnya bagaimana selain mencari solusi dengan dari wali kelas? Eh, Menurut Bu Feby, apa yang perlu lagi untuk dilakukan? Yang perlu lagi saya lakukan setelah saya mencari tahu kondisi Ya, real anak-anak yang alpa ini, saya buat surat panggilan. Saya ya, buat surat panggilan untuk ketiga anak ini. Tapi setelah saya lakukan, saya memberikan surat panggilan untuk anak yang pertama, ya, eh, dia memang hadir pergi ke sekolah, tapi tidak sama ke lingkungan sekolah. Sehingga ketika dia tahu bahwa dia dapat surat panggilan, dia bertemu anak yang saya minta untuk titipkan surat panggilan ini dan dia ambil surat panggilannya dan dia robek. iya. Terus anak yang satunya lagi dia karena dia kosnya berpindah-pindah jadi kesulitan untuk bertemu. Yang satunya lagi memang suratnya sampai di wali hanya mungkin karena kesibukan wali atau bagaimana sehingga tidak ada yang datang untuk bertemu saya di sekolah. Oh, Iya. baik Bu Feby. Jadi menurut Bu Feby itu hambatan terbesar untuk mendatangkan ketiga anak ini itu apa sebenarnya hambatannya? Hambatan yang menurut saya mungkin karena uh, apa rasa malas dalam diri anak itu saya rasa malas untuk datang sekolah atau mungkin karena rasa malu juga karena sudah berminggu-minggu tidak datang sekolah mungkin pasti ada rasa malu. Psikologi anak pasti kita tahu bahwa kalau dia sampai sudah berminggu-minggu tidak masuk pasti rasa minder dengan teman pasti ada. Terus mungkin rasa takut juga dengan guru. Kalau bertemu, oh wali kelas yang baru, pasti dia akan ada rasa takut. Saya rasa itu juga jadi satu hambatan. Dan hambatan yang terakhir saya rasa mungkin kurang dukungan dari orang tua juga. Oh iya. Iya, Baik Bu Feby. Bu Feby tadi sudah menyampaikan ada solusi yang sudah Bu Feby lakukan, iya, baik dari mencari tahu atau mencari informasi dari wali kelas yang lama, lalu iya, membuat surat panggilan. Apa masih ada iya. tindakan yang lain atau solusi yang lain yang Ibu Feby perlu buat? Yang saya rencanakan untuk membuat, kebetulan saya baru kasih surat panggilan itu untuk yang terakhir ini tadi, baru saya bagikan besok orang tua tidak menghadap. eh, Hari Jumat ini saya berencana untuk langsung lakukan kunjungan rumah ke rumah anak-anak maupun kos-kosan anak-anak yang tidak hadir ini. Baik, Bu Feby. Jadi Untuk saya mencari tahu kondisi realnya seperti apa. baik Bu Feby, sesuatu hal yang sangat luar Iya, biasa yang Ibu Feby sudah mencobanya untuk mencari jalan keluar terbaik bagi ketiga anak yang iya. sering absen ini. Menurut Bu Feby, yang menjadi prioritas utama untuk menyelesaikan persoalan
alfa ketiga anak ini atau absen ketiga anak ini yang mana? Yang saya mau prioritaskan ini saya lihat dulu saat anak-anak besok orang tua datang atau tidak. Karena kan tadi saya sudah memberikan surat panggilan. Saya mau lihat besok orang tua datang bersama anaknya atau tidak. Kalau seandainya mereka datang, saya mau lakukan pendekatan segitiga restitusi. Itu jadi prioritas utama kalau saya bertemu. Tapi jika saya tidak bertemu, saya mau lakukan kunjungan rumah, baru mungkin apa yang sudah disampaikan Ibu sudah mencari solusi sekaligus merencanakan satu solusi yang lain lagi, solusi yang lain lagi untuk bisa mendatangkan ketiga anak tersebut. Iya, Pak. Ya. Jadi Ibu Feby sudah memikirkan bagaimana kalau misalkan ketiga anak itu ketiga anak itu orang tuanya tidak bisa hadir, maka Ibu prioritasnya adalah bagaimana mencari kebenaran mereka, keberadaan mereka dengan cara berkunjung ke rumah. Iya, siap, Pak. Iya. Itu sangat bagus, Bu Feby. Iya. Selanjutnya, Ibu tadi sudah sampaikan bahwa tindakan terakhir yang diambil adalah Ibu Feby akan melakukan kunjungan rumah, dan itu sangat luar biasa bagi saya. Memang solusi terbaik adalah berusaha untuk berkunjung ke rumah ketiga anak tersebut, tentunya dengan informasi-informasi yang telah Ibu Feby itu peroleh, baik dari wali kelas, dari teman-teman kelasnya, tentang di mana keberadaan mereka, rumah mereka, dan seterusnya. Memang persoalan yang Ibu Feby alami ini memang sangat rumit, karena Bu Feby kan belum tahu pasti di mana letak tempat tinggal mereka. Nah, ini sangat-sangat sesuatu yang rumit untuk dilakukan. Tapi bagi saya, ketika Ibu punya niat dan dengan tulus untuk melakukan kunjungan ke rumah, saya pikir pasti ada hasil yang Ibu Feby akan peroleh. Baik, Bu Feby, tetap semangat, dan iya Pak. Saya secara pribadi sangat rindu juga untuk setelah Bu Feby benar-benar berkunjung ke rumah ataupun surat panggilan terakhir yang Ibu Feby telah buat dan direspon oleh orang tua, saya menunggu cerita selanjutnya. Itu dari saya, Bu Feby, dan saya pikir pembicaraan kita cukup sampai di sini, dan saya menunggu cerita selanjutnya. Baik, terima kasih. Shalom, selamat malam Pak Yostan. Selamat malam Bu Feby. Apa kabar hari ini? Baik Bu. Oke, syukurlah puji Tuhan kalau dalam kondisi yang baik. Walaupun cuaca sore yang sangat dingin, tapi luar biasa kalau masih dalam keadaan yang baik. Dalam cuaca sore yang sangat dingin ini, mungkinkah bagaimana keadaan anak-anak menghadapi kondisi sore yang dingin, terlebih lagi pasti di Fatu Koto itu lebih dingin cuacanya. Apakah anak-anak masih tetap bersemangat atau bagaimana? Untuk anak-anak, kalau dari angka 1 sampai 100 itu 95% itu sangat semangat. Hanya terdapat 1-2 anak yang memang karena bawaan sikapnya yang perlu terus ditingkatkan. Oke, luar biasa sekali ya.
begini Pak, dengan kondisi atau keadaan anak-anak yang bersemangat walaupun cuaca Fatu Koto di pagi hari yang mungkin dingin dan berkabut, Iya. eh, apakah Pak Yostan sendiri tetap bersemangat atau mungkin merasa nyaman berada di SMP Negeri 1 Fatu Koto atau eh, bagaimana Pak? Kalau dari saya Bu, kalau ngomong merasa nyaman itu sebenarnya beberapa bulan belakangan ini saya kurang nyaman gitu. Oh iya ya Pak. Kira-kira apa yang membuat Pak Yostan nyaman? Sedangkan kondisi alam pasti asri, anak-anak juga bersemangat. Pasti kita sebagai guru juga akan bersemangat. Tapi kenapa Pak tidak merasa nyaman? Nah, kalau kondisi keadaan tempat yang nyaman yang buat kita bersemangat, pasti kita akan nyaman. Tapi kenapa Pak Yostan merasa kurang nyaman Iya, berada di sekolah? iya Bu. Baik, ketidaknyamanan saya ini berkaitan dengan ada salah satu teman saya, dia guru senior. Iya, Dia guru senior, eh, cara pembawaan dirinya terhadap kami-kami teman yang lain itu agak sedikit tidak sesuai dengan kearifan budayanya kita sebagai orang Timur, cara menghargai eh, antara senior dengan kami sebagai junior itu tidak ada, Bu. Kemudian iya, karena beliau senior, jadi seringkali diberikan kepercayaan untuk eh, membuat kegiatan atau juga menugaskan kepada kita tugas-tugas tertentu yang telah dipercayakan kepadanya sebagai guru senior. Namun iya, ketika dia iya, memberikan tugas kepada kita itu kepercayaan penuhnya itu tidak ada. Karena seringkali iya, kepercayaan yang sudah diberikan itu diambil alih tanpa koordinasi kepada kami yang guru. iya, iya. Oke, berarti itu hal itu yang membuat Pak Yostan berarti bukan karena kondisi lingkungan atau bukan karena kondisi anak-anak, tapi karena mungkin bukan mungkin ya, tapi karena rekan kerja Iya yang benar kurang Bu. bersahabat. Iya. Ya, oke baik. Nah, dengan kondisi atau keadaan Pak seperti ini, kira-kira solusi apa yang Pak Yostan lakukan untuk menanggapi hal ini ketika rekan kerja yang kurang bersahabat begitu? Baik Bu. Solusinya adalah saya tetap melaksanakan saya punya tugas sebagai guru, yaitu mengajar Ya, dengan mengajar secara disiplin dan kemudian yang lainnya adalah ketika tidak dihargai sekalipun oleh guru senior di tempat saya itu, saya pun tidak mau ambil pusing dengan cara iya, iya. eh, saya tetap berlaku menghargai guru tersebut, guru senior tersebut. Baik, berarti Pak Yostan mau untuk tetap walaupun kondisi rekan kerja yang kurang bersahabat, tapi mau tetap berkomitmen untuk tetap loyal dengan kerja petugas yang sudah diemban. Oke, itu luar biasa sekali ya Pak. Tapi ketika Pak mau melakukan hal-hal yang positif atau membudayakan budaya-budaya positif, apakah Bapak mengalami suatu hambatan atau mungkin tantangan dari rekan kerjanya atau bagaimana Pak? Uh, iya benar Bu. Ketika akan melaksanakan sesuatu yang bermanfaat, contohnya adalah menerapkan budaya positif di sekolah, ya, ya guru senior saya itu yang kadang-kadang dia menganggap bahwa kami masih junior jadi tidak perlu diikuti. Iya.
Oke, oh jadi tantangannya karena masih ada sistem senioritas. Nah, Iya, terus, lewat, tantangan, atau tantangan ketika solusi yang sudah Pak buat, tapi ketika mengalami tantangan seperti itu atau menganggap bahwa yang di bawah itu, belum punya kemampuan seperti mereka yang ada di atas. Kira-kira, rencana atau mungkin rancangan apa yang mau Pak Yostan, buat? saya tetap berlaku positif, Bu, atau melaksanakan tugas saya dengan tulus, kemudian tetap menerapkan hal-hal positif di sekolah. Oke, baik. Eee, Berarti Pak mau tetap menjalankan hal-hal yang positif. Saya merangkum dari semua apa yang sampaikan bahwa Pak Yostan akan mau tetap bekerja walaupun, lingkungan yang kurang bersahabat. Kira-kira, komitmen yang mau Pak Yostan ambil ketika kita berbincang saat ini, komitmen apa yang mau Pak Yostan ambil untuk sebagai suatu, pegangan untuk ke depan jadi lebih baik? Kira-kira komitmennya seperti apa, Pak? Baik, saya ingin sekali berkomitmen meskipun sebagai junior, tetapi saya tetap berkomitmen untuk memberikan teladan kepada senior saya dalam cara menghargai, Oke. kemudian saya juga akan menunjukkan perilaku di sekolah bahwa ketika kita memberikan kepercayaan kepada eh, junior kita atau rekan sejawat kita, maka kita harus benar-benar memberikan kepercayaan penuh kepada yang sudah kita percayakan. Dengan Oke, cara adalah ketika teman saya misalnya dia mengalami kendala atau karena kurang tahunya teman rekan sejawat iya saya, maka saya iya berusaha untuk berdiskusi dan memberikan masukan-masukan. iya iya. Baik, luar biasa sekali ya komitmen dari Pak Yostan. Saya berharap untuk ke depan kalau, ya kita melihat di 1 minggu ke depan ini, Pak dengan komitmen yang sudah ada ini harus bukan harus ya, maksudnya, eee, harus diingat, komitmen ini diingat untuk dijalankan agar membawa pengaruh positif bagi orang-orang sekitar. Nah, lewat, kegiatan coaching kita hari ini, bagaimana perasaan Pak Yostan saat ini, setelah kita lakukan, proses coaching ini? Saya merasa lega, Bu. Artinya bahwa em, dengan coaching ini, dengan diskusi kita ini, saya sudah mencoba untuk mengeluarkan segala unek-unek yang ada di dalam kepala ini. Merasa Iya lega. iya iya. Dan ternyata ada Oke, solusi, baik. solusi yang Iya iya harus iya. saya eh, Iya. kerjakan dalam bentuk komitmen diri saya. Oke, baik. Luar biasa ya, Pak. Semoga dengan komitmen yang sudah Pak, ambil ini, bisa menjadi suatu budaya positif bagi rekan kerja ataupun bagi orang-orang di sekitar, Pak Guru. Ini hari ini. Sekian, dan terima kasih untuk kesempatan yang sudah, Pak Yustan berikan untuk kita saling, berinteraksi hari ini. Baik, Baik, Bu. shalom, selamat malam. Selamat malam, Bu.